mengenai starting your cloud technology career journey yang saat ini kita juga bersama dengan Bu Anissa Sarmanti yang juga merupakan country manager dari Bespin Global Indonesia. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman, kita sekarang sudah bersama orang yang sangat luar biasa yang sudah sangat berkecimpung di dunia industri khususnya di dunia cloud. Mungkin tanpa berlama-lama saya persilahkan kepada Bu Anissa Sarmanti sebagai country manager dari Bespin Global Indonesia untuk membawakan materinya pada sore hari ini. Silakan Bu Anissa. Terima kasih Mas Hilman, selamat sore teman-teman semua, salam kenal semuanya. Saya sambil share screen ya, suara saya kedengeran jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Screen saya juga udah kelihatan kan ya? Sudah, Bu. Terima kasih loh, udah merespon. Sudah muncul, Bu, ya. Oke, siap. Kita mulai aja ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terutama juga terima kasih kepada teman-teman dari Neo GIK UGM yang sudah menjalankan ini, yang sudah repot-repot bikin sesi ini. Kami sangat happy sekali di Bespin Global. Perkenalkan dulu, nama saya Anissa Sarmanti, panggilan saya Anissa. Mungkin untuk teman-teman di sini panggil kakak boleh lah, jangan panggil tante ya. Kayaknya tua banget gitu, panggil kakak aja. Nah, saya sendiri adalah Country Manager di PT Bespin Global Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang cloud sebagai bisnis partner dari Google Cloud, Amazon Web Services, AWS, dan juga beberapa Recording in progress. provider lainnya. Saya mulai aja. Oke. Nah, untuk hari ini kita ada 5 bahasan topik. Ini memang waktunya kan 1 jam ya, 1,5 jam. Saya usahakan untuk bisa memberikan gambaran yang cukup menyeluruh sehingga bisa jadi masukan juga buat teman-teman kalau mau masuk ke dalam industri cloud itu seperti apa yang perlu dipersiapkan. Kemudian sekarang ini kan teman-teman masih di kuliah ya, masih kampus ya. Nah, kira-kira bisa nyolong start dari mana sih, dari sisi mana sih supaya nanti begitu kita masuk ke begitu kita lulus, kita udah tahu apa yang kita mau tuju. Nah, topik utama kita hari ini ada 5. Yang pertama itu mengenai dasar-dasar dari cloud computing. Kemudian yang kedua mengenai big data analytics, manajemen dan analisis data. Kemudian kita akan bahas juga alat kolaborasi virtual untuk team collaboration. Dan keempat mengenai pemecahan masalah atau problem solving di dalam teknologi. Dan yang terakhir bagaimana nanti cara memulai karir di industri cloud technology. Sebentar ya, ini saya coba kecilin dulu. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, saya sharing sedikit mengenai journey saya sampai di hari ini ya. Di sini bisa dibaca sih, tapi ini kayaknya banyak banget ya tulisannya. Jadi saya ada highlight beberapa yang warna kuning. Sebenarnya ini merupakan satu lompatan di karir saya ataupun di kehidupan saya. Jadi saya highlight dulu yang kuning-kuningnya. Nah, saya sendiri walaupun saya udah lama di IT, di teknologi di bisnis teknologi ini, tapi sebenarnya latar belakang saya bukan dari IT sama sekali. Saya sendiri lulusan dari Universitas Indonesia, dari UI, untuk program D3 Public Relations. Jadi ketika itu di tahun 98, 99 itu lagi booming media pada saat itu, TV, kemudian radio. Nah, di saat itu yang paling booming adalah PR, Public Relations, Broadcasting, dan juga untuk periklanan, advertising. Ketika itu booming, saya ambil jurusan Public Relations, D3, setelah itu lulus, pengen cepet-cepet kerja waktu itu. Pokoknya apapun kerjaan, kalau itu dapat saya ambil. Nah, sehingga kalau dilihat di latar belakang pekerjaan saya, work experience saya, yang dulu pertama kali di paling bawah itu, saya memulai karir saya sebagai customer service, sebagai CS, di salah satu perusahaan
ISP namanya, Internet Service Provider, namanya Indosat Multimedia. Nah, di situ memulai dari benar-benar berkarir dari ketemu customer dalam hal mungkin dimarahin, kadang-kadang ada yang komplain atau ada yang memang juga cuma nanya-nanya, tapi itu benar-benar adalah merupakan eye opener gitu ya, karena dari yang sama sekali nggak tahu dunia teknologi, ya itu mungkin pertama kali saya tahu mengenai ISP namanya, Internet Service Provider. Nah, setelah itu saya pindah ke company-company yang ada di sini, ada Microsoft, saya lama di Microsoft, kemudian pernah sempat juga di DHL Express, perusahaan kurir, kemudian kembali lagi ke Microsoft. Nah, sepanjang karir saya itu kebanyakan saya adalah sales di saat itu. Jadi dari mulai customer service, telemarketing, semua yang berbasis tele itu selama mungkin sekitar 8-10 tahun itu saya lakukan. Jadi teleselling, dan itu akhirnya mengasah skill saya untuk jualan tanpa ketemu orang, lewat telepon, cold calling istilahnya, tapi tetap harus bisa achieve target. Nah, karena memang waktu itu drivernya adalah pengen punya uang sendiri, pengen bisa bayar kuliah sendiri, sehingga apa aja kita kerjain lah pada saat itu. Nah, walaupun di sini kayaknya namanya tuh ada Microsoft, ada DHL, ada Microsoft lagi. Nah, tapi sebenarnya di balik tulisannya yang kayaknya indah itu adalah saya tuh dulu tetap karyawannya adalah karyawan kontrak, bukan karyawan permanen, kemudian kontraknya nanti bisa aja habis, bisa nggak diperpanjang, dan lain sebagainya. Jadi challenge-challenge itu yang memang saya hadapi pada saat itu, termasuk juga di dunia sales, di mana dunia sales kan mungkin teman-teman tahu ya, kayak apa namanya, ada target, nanti mungkin kalau nggak kecapai gimana, dan lain sebagainya. Jadi memang drivernya ketika itu ya pengen bayar kuliah sendiri, nggak mau ngerepotin orang tua, jadi kita ambil kerjaan itu. Nah, highlight di sini sebenarnya dalam karir saya ini ada satu ketika selama mungkin hampir 15 tahun ini, dari 2002 sampai 2017, udah di posisi yang sangat nyaman. Nyaman dalam arti pekerjaannya kita udah tahu, responsibility kita udah tahu. Nah, saya pengen ambil satu pekerjaan yang memang kita punya tim, saya punya tim, bisa jadi people manager. Ketika itu memang di Microsoft nggak ada role-nya, jadi mau nggak mau pindah. Nah, akhirnya saya ambillah satu challenge itu, di mana itu merupakan lompatan yang cukup besar, karena dari perusahaan yang udah sangat nyaman, saya harus pindah ke satu perusahaan yang namanya aja nggak pernah dengar, terus kayak memulai dari baru, tapi memang secara posisi udah punya tim, cuman challenge-nya juga besar, karena nggak pernah ada yang dengar gitu, namanya Comparex, siapa sih kalau Microsoft mungkin orang dengar ya. Nah, tapi di balik challenge pasti ada opportunity, sehingga kita apa namanya, saya coba kejar terus, dan ya alhamdulillah di sana jadi country manager, kemudian alhamdulillah dipercaya juga untuk buka company lain namanya Crayon Indonesia, buka dari nol ketika itu pandemi, buka dari nol sampai mungkin dalam 2 tahun sekitar 15 orang, dan bisnisnya growth dari zero menjadi sekitar $5 juta gitu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pindah lagi ke perusahaan yang baru masuk dari Korea ke Indonesia, namanya Bespin Global Indonesia, sebagai country manager. Kembali saya lagi build lagi nih dari zero, kita build tim, kemudian kita develop tim. Makanya diajakin untuk kasih sharing session seperti ini, saya senang banget gitu. Kali-kali ada yang bisa saya bantu teman-teman untuk kira-kira talent development as early as possible tuh di level mana aja yang kita bisa lakukan. Nah, kurang lebih pada saat pandemi sekitar 2 tahun lalu, saya mutusin untuk ngambil S2. Ini makanya jadi jomplang nih, waktu itu D3, kemudian S1, saya lanjutin S1 itu sambil kerja. Baru sekitar berapa nih berarti ya? 23 kurang 4, 17 ya? 18. Ya, 17, 18 tahun kemudian. 19 ya, 19 tahun kemudian. Baru saya ambil S2 dan alhamdulillah baru lulus dari Prasetya Mulia. Jadi never stop learning, itu sih mungkin sedikit ceritanya. Nah, di antara karir tersebut ada beberapa penghargaan yang waktu itu alhamdulillah saya dapat, jadi Sales of the Year, Employee of the Year, dan lain-lain. Nah, tapi yang paling menarik di sini sebenarnya yang saya highlight kuning. Kenapa? Karena ini adalah achievement yang bukan didapat di dalam perusahaan. Nah, ini mungkin apa namanya, sharing buat teman-teman ya. Jadi kadang-kadang nanti kalau kita di dunia kerja, kita tuh banyak ekspektasi sama perusahaan, pengennya perusahaan merecognize kita atau bos kita merecognize kita dan lain-lain. Tapi ternyata
ini jadi eye opener buat saya bahwa recognition tuh bisa datang dari mana aja tanpa kita harus ngandelin seseorang atau sesuatu. Ternyata waktu itu ada dari satu media namanya Channel Asia yang cukup terkenal di Asia, di kawasan Asia. Dia lagi buka untuk nominasi Women in ICT. Nah, saya diminta untuk apply, saya apply menceritakan story saya ketika membuild Crayon Indonesia dari nol menjadi 5 juta dolar. Saya ceritakan story itu dalam 2 tahun dan itu pandemi. Cerita itu masuk ke dalam jajaran finalis pada saat itu. Nah, itu yang membuat saya juga cukup menjadi eye opener bahwa kita tuh bukan, we are not our company gitu. Jadi saya bukan Anissa Microsoft, Anissa DHL, tapi saya Anissa sebagai Anissa. Nah, selama perjalanan kurang lebih 20 tahun itu, hal-hal yang saya percaya dan cukup membantu saya ketika itu adalah ada beberapa hal nih di bawah ini. Mungkin bisa sambil dibaca juga ya, tapi saya percaya bahwa kita itu adalah kayak rubber band tuh kayak karet gelang gitu ya. Jadi karena kita nggak tahu limit kita tuh seperti apa, jadi stretch aja terus coba gitu. Kalau misalnya udah ke langkah 1, coba langkah 2, coba langkah 3, atau dari bawah coba ke atas gitu. Jadi kita stretch ourselves karena kita never know our limit. Jadi jangan limit diri kita gitu. Nah ini maksudnya mungkin nanti berkaitan juga sama di kerjaan, sama pada saat kita lagi mengejar satu project gitu dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah take risk, tapi yang calculated risk ya. Jadi setiap kali kita ngambil resiko, kita mau ambil satu challenge, dihitung dulu, diukur dulu, tapi tetap kita ambil dengan perhitungan. Nanti mungkin teman-teman yang one day kan udah berkeluarga, udah married, udah berkeluarga, apalagi kita udah punya family, ketika kita misalnya mau melakukan perubahan-perubahan, kita mesti ingat kan bahwa family kita nih ada di belakang kita. Jadi kalau misalnya perlu ada perubahan, kita hitunglah resikonya. Jangan sampai mereka juga ikutan kena resikonya. Kita hitung baik-baik, kalau misalnya memang bisa ya let's move gitu. Kemudian tetap push ourselves, keep moving forward, kita make continuous improvement. Dan setiap kali kita melakukan apapun selalu all out. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau mau jalanin sesuatu benar-benar give our 120% atau 200% gitu. Nah, 2 terakhir ini menurut saya sih yang cukup ngebantu saya selama ini ya. Jadi yang pertama stay curious. Kalau sekarang kan kita suka bilang kepo gitu ya. Jadi maksudnya bukan kepo urusan orang sih, tapi kepo terhadap sesuatu gitu. Kita penasaran terhadap sesuatu. Nah, itu jangan di stop tuh ketika kita penasaran, coba cari answer gitu. Find answer to our curiosity. Nah, karena in between kita curious tadi dengan jawabannya, di tengah itu adalah learning gitu. Nah, learning ini bisa kecil, bisa gede banget. Apapun itu, walaupun kita nggak dapat jawabannya, kita masih tetap dapat learningnya. Jadi tetap bagus buat diri kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah kan sekarang nih dengan banyak mungkin pressure dari eksternal, internal, terus belum lagi peer pressure, sosial media dan lain-lain, kadang-kadang bikin kita overthinking gitu ya. Nah, itu juga terjadi sama saya. Jadi kalau udah saya mulai overthinking, selalu ingat adalah turn it into one simple action. Instead of kita mikirin gini, kalau gini gimana, nanti tetap bercabang gitu kan pikiran kita. Jadiin itu satu action, real action. Nah, ketika itu menjadi satu real action, kita dari situ bisa jalan gitu loh. Jadi buat saya percaya bahwa one step at a time itu leads makin closer ke our achievement, apapun goalnya gitu. Oke. Itu dulu ya, itu sharing sedikit lah. Nah, dari sisi industry insight ya, karena kita kan hari ini mau bahas mengenai cloud technology. Jadi saya pengen dengar dulu dari teman-teman semua di sini, sebutkan hal pertama yang ada di benak Anda ketika mendengar cloud technology. Nah, ini mungkin boleh minta bantuan teman-teman dari GIK, Mbak Bila atau yang lain. Ya, Mbak, saya izin share screen ya, Mbak. Oke, siap.
Wah, menarik nih. Hebat pada pinter-pinter. Kayaknya kita stop aja kali ini apa gimana ya? Udah pada jago-jago ini. Ada yang bilang katanya subscription-nya mahal. Yuk, yang belum. 39. Cloud technology, apa sih cloud technology itu? Nanti saya pilih 3 ya. Nanti saya pilih 3. Boleh kasih masukan dikit. Kenapa menulis kata-kata itu? Sekali Bu Anissa, Kenapa? apa, boleh sekali nih Bu Anissa, mungkin nanti dari 3 responden ya Bu, bisa dipilih nanti untuk menjelaskan mengenai pendapatnya mengenai cloud teknologi seperti itu Bu. Mungkin apa ya, biar lebih interaktif gitu ya Bu. Nah, Iya. mungkin ini kan baru ada 60 respon dari 156. Nah, mungkin teman-teman yang belum join menti.com bisa segera join ya teman-teman dengan menggunakan kode yang tertera di layar. Hadiahnya apa nih Mas Hilman? Nanti bisa didiskusikan lagi ya Bu dengan dari panitia GIK Bu nanti. Baik, kalau dilihat di layar ya Bu Anissa, ada beberapa jawaban yang mendominasi ya Bu. Ada internet, kemudian juga big data dan penyimpanan data. Mungkin adakah teman-teman yang ingin menjelaskan secara langsung mengapa cloud teknologi dikaitkan dengan hal-hal seperti itu? Mungkin saya acak ya Bu. Ya, boleh Mas. Mungkin baik, ini ada dari volunteer, dari Kak Viena Kurniawan, silahkan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya cloud computing
adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses sumber daya komputasi melalui internet, dapat berupa seperti server, jaringan, dan juga dapat berupa penyimpanan data. Nah, oleh karena itu pengolahan big data membutuhkan infrastruktur yang cukup besar juga untuk memproses data secara cepat dan efisien. Oleh karena itu, alasan saya memikirkan cloud teknologi dengan big data karena hal tersebut sangat berkesinambungan terutama dalam pengolahan big data tersebut. Terima kasih. Sama mungkin kita acak ya teman-teman yang enggak on cam, siap-siap ya teman-teman. Mungkin dari Kak Nurul Hidayah mungkin bisa menjelaskan mengenai pendapat apa itu cloud teknologi. Baik Kak, menurut saya itu kalau teknologi itu yang berhubungan sama internet, kemudian lebih ke Google sih. Baik, mungkin satu lagi ya teman-teman, Kak mendengarkan satu pendapat lagi mungkin dari yang on cam nih, yang kelihatan semangat kuliah hari ini, mungkin dari Kak Muhammad Al-Ghifari, silahkan Kak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak? Kalau dari baik, kalau dari saya pribadi, saya tadi menuliskan mobile storage karena ketika suatu data disimpan di cloud storage itu kan bisa diakses di mana saja ya, selama ada internet, dan zaman sekarang hampir nggak ada tempat yang nggak kena internet. Jadi menurut saya itu mobile storage karena ketika disimpan di cloud storage itu bisa diakses dimanapun dan di device apapun, seperti itu. Terima kasih. Luar biasa sekali pendapat dari Kak Muhammad Al-Ghifari, kemudian juga ada teman-teman lainnya yang memberikan pendapatnya sudah berani, kemudian juga sudah luar biasa ya teman-teman. Mungkin dari Bu Anissa Sarmanti sendiri pendapat-pendapat tadi bagaimana Bu? Apakah memang seperti itu atau bagaimana Bu? Silakan. Iya, keren-keren banget jawabannya. Saya tadinya mau ini nih, mau tukeran aja kita, dijelasin aja. Kayaknya udah pada jago-jago nih di sini. Hebat, tapi memang bener sih. Jadi nanti kita lanjutin ya untuk sharingnya. Jadi memang kalau kita lihat cloud tuh biasanya pemahaman pertama adalah storage gitu ya, tempat penyimpanan atau ya tadi big data atau mobilitas lah, mobile access gitu ya. Memang semua itu benar gitu dan bahkan jauh lebih besar lagi daripada itu. Ini kita stop dulu, saya share screen lagi ya. Tadi yang jawab itu contohnya Mbak siapa? Vienna ya tadi yang pertama ya. Jurusannya apa sekarang kuliahnya memang? Saya akuntansi sektor publik di UGM. Luar biasa. Akuntansi tapi tetap ngerti lah pasti ya kalau cloud gitu ya. Waktu SMA sempat belajar. Hebat. Oke, saya lanjutin ya. Tadi yang diceritain teman-teman tuh benar banget lah gitu. Jadi memang ini mungkin kita bisa sama-sama lihat ya di sini. Ini tulisannya juga agak banyak nih. Kalau kita lihat gambarnya aja deh. Kita lihat gambarnya aja di sini ada user orang, company-nya company A, ada user lagi company B, user company C, user company D. Dia mau akses infrastruktur apa aja. Apa aja tuh dalam arti bisa berbentuk misalnya application services, tadi mungkin yang teman-teman ada banyak sebutin storage, atau misalnya platform services, messaging services, compute-nya aja, atau bahkan makin ke sini kan sama-sama tahu ya teman-teman kayak istilahnya generative AI,
Gen AI, terus analytics, big data, dan lain-lain. Jadi semua services yang ada di sini di infrastruktur yang dikelola oleh service provider, jadi ada pengelolanya, di mana mereka orang-orang ini connect over internet. Tadi teman-teman udah bilang juga diakses melalui internet, ya itu betul. Nah, cloud sendiri sebenarnya ada tiga macam. Ada 3 jenis cloud, private cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Tapi yang sering dibahas dan yang hari ini kita mau bahas adalah public cloud. Jadi mungkin sekilas kalau private cloud itu dia bikin sendiri, jadi infrastrukturnya dikelola sendiri, bisa di dalam perusahaannya, bisa juga dia taruh di suatu tempat, intinya dia mengelola sendiri. Tapi kalau public cloud dikelola oleh service provider. Nah, si penyedia layanannya ya. Jadi service provider yang saat ini cukup cukup besar di market itu sama-sama yang tadi teman-teman kayak ada tulis juga AWS, Amazon Web Service, ada Google Cloud Platform, GCP, kalau Microsoft dia punya Azure namanya, kalau Alibaba ada Alibaba Cloud, dan banyak lagi. Kalau teman-teman tahu ada Huawei Cloud, Tencent Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, semuanya pakai cloud. Semua mencoba untuk masuk ke dalam industri ini, memiliki infrastruktur sendiri, di mana infrastrukturnya ini tersedia berbagai macam services yang bisa diakses oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. Makanya cloud menjadi sangat fleksibel dan secara pembayaran juga, tadi mungkin ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, tapi relatif ya, artinya pembayarannya itu sesuai dengan yang digunakan, pay as you go. Nah, apa yang dia pakai, itu yang dia bayar. Sedikit yang membedakan kalau di dunia on-premise atau di dunia private cloud punya sendiri, dia mesti investasi itu semuanya. Dia harus beli ketika zaman dulu lah gitu ya. Di perusahaan belum ada cloud, dia punya data center sendiri, dia kelola sendiri, dan bukan cuma dia harus beli aset-aset si hardware-nya tadi, tapi dia juga harus ada biaya pengeluaran untuk pengelolaannya, dan itu nggak murah. Nah, sekarang lebih fleksibel, lebih pay as you go base, semua tergantung kebutuhan, sehingga secara investasinya nggak perlu besar di depan. Nah, yang saya akan bahas ke depannya adalah yang public cloud tadi ya. Satu lagi, kalau yang hybrid cloud adalah kombinasi keduanya. Jadi dia ada pakai yang private cloud-nya, dia ada pakai juga public cloud-nya. Di beberapa industri, kalau sekarang ini ada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan hybrid cloud model seperti ini supaya dia tetap mempertahankan. Jadi setelah dia lakukan misalkan namanya assessment gitu ya, dia udah lakukan assessment di internal, ternyata dari sisi teknis, dari sisi bisnis yang paling memungkinkan dan paling benefit untuk perusahaannya adalah kalau dia maintain 2. Biasanya itu bisa terkait performance, bisa terkait juga regulasi. Sekarang ini kan ada beberapa regulasi yang terkait di misalnya financial services industry yang mengharuskan dia kelola sendiri, tidak boleh taruh di public cloud. Seperti itu. Nah, kenapa tadi kan saya udah cerita ada Google masuk ke Indonesia, Google Cloud, ada Azure, Microsoft, ada Amazon, AWS, ada banyak lagi ya tadi ya, ada Huawei Cloud, Tencent Cloud, Ali Cloud, ada macam-macam cloud lah. Kenapa pada masuk ke Indonesia, terutama ke Indonesia ya, saya lagi bahasnya karena memang market potensialnya di Indonesia itu sangat besar. Di luar negeri jauh lebih besar, di Indonesia ini sangat besar dan ini baru mulai. Jadi kalau kita lihat di sini, public cloud sendiri diproyeksikan mencapai 1, juta miliar, billion ya, 1, juta miliar dolar di tahun ini. Jadi revenue bisnis dari public cloud ini sebesar itu, makanya semua berlomba-lomba masuk ke Indonesia. Kemudian dari sisi yang infrastruktur aja itu kurang lebih setengahnya ya, 645 juta dolar di tahun ini. Dan ini diperkirakan akan terus bertumbuh bisa sampai ke 3,7 miliar dolar di tahun 2028 ini di Indonesia ya. Nah, sehingga pertumbuhannya yang sangat besar, dan ini bisa dibilang Indonesia ini baru mulai masuk ke cloud. Pertumbuhan yang sangat besar ini membuat orang benar-benar pengen berlomba-lomba ya masuk ke Indonesia. Nah, sehingga secara pasar, secara industrinya, ini industri yang baru mulai dan masih berkembang. Jadi teman-teman yang masih
sekarang masih di kuliah, mungkin setahun 2 tahun lagi ya industri ini masih baru mulai gitu, masih early gitu. Jadi nggak ketinggalan gitu. Walaupun kita udah dengar cloud mungkin dari sekitar tahun berapa? 2012. Kalau di saya dulu karena kita start di Microsoft itu 2012 udah mulai cloud sekitar 10 tahun yang lalu ya. Jadi udah dari dulu tapi baru mulai cukup grow-nya ya di mungkin 2-3 tahun terakhir lah gitu. Ketika perusahaan-perusahaan yang besar ini kayak Google Cloud, Amazon, mereka start untuk membangun data center di Indonesia. Siapa sih pengguna cloud ya? Nah, pengguna cloud itu kalau consumer ya, tapi juga perusahaan-perusahaan dari berbagai jenis ukuran atau berbagai jenis industri. Nah, dia pakai untuk apa aja? Dia pakai bisa untuk backup misalnya, bisa untuk virtual desktop misalnya, bisa untuk ya pengembangan software, bisa untuk analytics, bisa untuk machine learning, AI, dan macam-macam. Jadi segala services yang ada di cloud itu yang dia pakai. Nah, ini ada contoh di sini misalnya dari sisi industri-industri seperti perusahaan di bidang kesehatan. Dia menggunakan untuk di sini mengembangkan perawatan yang lebih personal. Jadi mungkin teman-teman juga pasti tahu lah kalau misalnya kita lagi pakai search engine atau kita lagi pakai kita lagi buka satu sosial media, kita lagi nyari apa di search engine di Google gitu ya, kita lagi cari tiket ke Singapura. Tiba-tiba kita buka lagi di IG kita, Instagram kita keluar tuh gitu, travel Singapura atau misalkan tiket-tiket Singapura gitu. Nah, kenapa ada seperti itu? Karena memang mereka melakukan personalize gitu. Nah, jadi berlomba-lomba semua industri melakukan personalize tadi untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi revenue di situ. Nah, use case seperti ini masih banyak lagi ya di tiap industri, ada di financial services, ada di online gaming, pasti teman-teman tahu lah karena sering main game. Ketika kita udah beli apa, ntar habis gitu kan, misalkan tokennya atau misalkan apanya gitu, nyawanya gitu. Kita jadi pengen beli lagi dan lain sebagainya. Jadi memang very personalized yang semuanya menggunakan teknologi cloud. Sehingga kalau kita lihat dari sekian banyak benefit cloud itu mungkin yang paling key ya, yang paling topnya tuh kalau menurut saya adalah satu agility, di mana kita bisa pick and choose gitu, ada menu à la carte, kita tinggal pilih aja servicesnya udah ready, apa yang kita mau pakai, sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Kemudian dia elastic, dia bisa dinaik turunin sesuai kebutuhan. Kenapa ini penting? Contohnya misalnya kayak industri, misalkan kita di satu perusahaan yang kita mau adain promo. Promo ini misalkan sebulan sekali. Kalau kita promo misalnya Harbolnas gitu ya, tanggal 10/10, 11/11 gitu. Ketika kita dulu di dunia on-premise kita mengelola data center kita sendiri, dengan namanya private cloud kita mengelola sendiri. Ketika kita ada kebutuhan seperti itu, kapasitasnya pertama pemakaiannya sedikit, tiba-tiba harus naik tinggi, turun lagi, kita harus memperkirakan berapa sih kapasitas yang kita butuhin. Nah, kalau penghitungan itu nggak tepat, either itu kurang atau malah waste gitu, kebanyakan, over. Nah, akibatnya kalau kita kurang, ketika itu misalkan kita mau ada promo, nggak bisa tuh gitu, karena nggak nyampe. Makanya sering zaman dulu kan mungkin kita suka dengar, wah servernya down gitu, yang akses banyak ya, karena nggak sesuai antara yang masuk sama yang dia punya kapasitasnya. Nah, kalau di cloud itu udah very fleksibel ya. Jadi ketika kita mau ada promo misalkan, kita mau ada promo 3 hari gitu, ya udah kita naikin aja gitu kapasitasnya, sehingga menampung semua yang masuk dan nggak ada lagi tuh istilah kayak server down. Tuh. Nah, kemudian juga bisa kita lakukan penghematan biaya karena kita bisa hanya membayar yang kita butuhkan. Kita nggak usah overspec dari sisi pembelian hardware, kita nggak perlu bayar yang kita nggak butuh, kita hanya bayar benar-benar yang kita gunakan. Dan implementasinya cepat. Nah, ini juga jadi penting kalau di sekarang ini kan apa-apa semua serba harus cepat gitu. Kita ke market harus cepat. Hari ini yang viral, mungkin minggu depan udah beda lagi yang viral. Ketika hari ini ada sesuatu yang viral, kalau kita nggak cepat bertindak merespon kebutuhan market, ketinggalan kita atau kompetitor kita udah keburu masuk. Nah,
Bayangin kalau misalkan di zaman dulu nggak ada tuh yang namanya cloud, bagaimana kita mau ke market dengan cepat kalau semuanya dari sisi infrastruktur dan lain-lainnya masih sangat lama gitu ya. Nah, cloud sendiri sebenarnya secara tipe-tipenya cloud services itu tadinya ada 3 IaaS ya, mungkin teman-teman udah familiar juga. Ada IaaS, Infrastructure as a Service, ada Platform as a Service, ada Software as a Service atau SaaS. Nah, sekarang udah mulai berkembang lagi ada namanya DaaS dan BPaaS gitu ya. Desktop as a Service, ada Business Process as a Service. Tapi yang masih populer masih tetap yang 1, 2, 3 pertama ini. Nah, tadinya kalau kita di dunia on-premise yang sebelah sini nih, yang pertama, yang kotak pertama warna hijau, hijau itu adalah yang kita manage, sedangkan biru itu adalah yang cloud provider manage, kayak Google mungkin, atau AWS, atau misalnya Azure, Microsoft. Nah, di dunia on-premise, private cloud, semuanya kita manage. Bukan hanya kita manage, bahkan kita yang invest gitu. Perusahaan yang invest, dia beli, dia manage, kemudian kalau ini kurang, kita tambah misalnya. Nah, semua ini adalah kita manage risikonya dan lain sebagainya. Tapi di dunia cloud yang 3 ini, ada 3 macam. Kita misalnya mau belinya hanya sebatas IaaS-nya aja gitu. Nah, IaaS-nya aja artinya hanya yang hijau atas nih, beberapa services yang kita manage, sisanya itu yang kita beli di cloud. Compute-nya, networking, dan storage. Tadi teman-teman mungkin banyak bilangnya storage ya. Nah, ada juga yang sebagai PaaS, kita beli sebagai PaaS. Kalau sebagai PaaS itu hampir keseluruhan yang biru-biru di bawah ini semuanya di-manage oleh si cloud provider. Kita hanya manage di level data, access, dan applications layer-nya aja. Nah, yang terakhir adalah namanya SaaS. Kalau di SaaS nih hampir semuanya di-manage oleh si cloud provider. SaaS ini biasanya dipakai orang-orang kayak kita nih, user gitu ya, kayak pengguna. Misalkan contoh SaaS ya, seperti teman-teman tahu lah, pakai Gmail, misalnya pakai email platform apapun, Outlook gitu. Kita pakai Gmail kan kita udah tinggal pakai service-nya aja untuk kirim email dan lain-lain. Sedangkan infrastrukturnya sebenarnya kan di belakang itu infrastrukturnya seperti ini gitu ya, layering-nya itu nggak kita manage, nggak kita beli gitu. Kita hanya tinggal pakai sebagai pengguna. Oke, saya next dulu. Nah, cloud computing untuk mendrive business growth. Nah, tadi kita yang selama ini mungkin kita sebagai consumer kita sudah merasakan kemudahannya dari cloud, tapi di balik itu di perusahaan-perusahaan yang memang mengimplementasikan cloud itu, dia memang pakai cloud ini untuk mendrive bisnis mereka. Contoh misalnya tadi yang time to market, kita harus cepat. Oh, lagi viral ini, kalau besok kita nggak respon, udah nih dia hilang nih momentumnya gitu, karena minggu depan, bulan depan mungkin udah viral yang lain lagi. Tapi ketika kita memanfaatkan momentum itu dengan cepat, kita mendapatkan market lebih cepat, lebih banyak di momen itu aja. Kehilangan momen kita nggak dapat lagi tuh gitu marketnya. Atau misalkan contoh kayak apa namanya ya tadi ya, skalabilitas misalnya. Kita bisa melakukan tadi scale sesuai dengan kecepatan kita sendiri. Kita butuh lagi promo, kita naikin. Kita udah nggak promo, kita turunin lagi. Sehingga benar-benar bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, banyak lagi inovasi-inovasi yang kita lakukan. Tadi misalkan personalize. Kemudian kita mengambil data driven decision making gitu proses. Jadi keputusan yang kita ambil, keputusan bisnis itu bukan berdasarkan data masa lalu aja, bukan berdasarkan history data ke belakang gitu ya, historical data. Tapi kita juga bisa melakukan prediktif, data yang sifatnya prediktif. Jadi namanya predictive analytics misalnya. Nah, bagaimana nanti saya ada kasih share sedikit ya, yang sedikit mengenai data. Jadi kita bukan hanya baca history, tapi kita bisa juga forecast ke depan. Nah, dari situ perusahaan lebih rich lagi, lebih dapat insight yang banyak, insightful data untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis yang tepat. Masih ada juga beberapa lainnya, tapi memang kira-kira seperti itu, gimana cloud itu bisa mendorong business growth. Saya ada video sedikit. Sorry. Ini saya stop dulu, tadi suaranya keluar nggak ya?
Tidak. Enggak ada. Gimana caranya ya biar keluar? Ada, Bu. Hah? Nggak ada? Enggak ada, Kak. Gimana sih keluarin suaranya? Sini. Also, beauty revolutionized. Bentar ya. Tadi sudah keluar itu, Bu. Suaranya udah keluar ya? muncul. Ya, Udah tadi muncul, keluar. Kak. Tapi suaranya kedengeran ya? Jelas. Terdengar iya. jelas. Siap. Enggak ada lagi suaranya. Revolutionized the way Ada, that sudah ada. were shopping for makeup by allowing them to try them on in stores. And now we're in the second wave of the revolution by enabling our guests to do so through technologies. The digital innovation team's objective is to find new technologies to create differentiated experiences for our guests, to bridge the physical and digital worlds. That led to GlamLab. GlamLab allows guests to try on makeup virtually from their phone. At Ulta Beauty, we believe that personalization is at the center of what we do. It doesn't really get any more personal than your visual characteristics. And based on that, we can find exactly the right products for you. Google Cloud allows us to readily access our data and use that data to create personalized experiences. Much of the data was locked away in third-party solutions. Post-COVID, we've seen a 9 times increase in the amount of traffic. Now with Google Cloud, we've got the capability to easily scale our environments to support increased usage. Today, GlamLab is the way that associates and guests experiment with beauty in more than 1,200 stores and at home. Google Cloud is helping us power the company's digital transformation as it finds new ways to meet the unique needs of our guests. Oke. Nah, ini adalah contoh Ulta Beauty ini menggunakan AR, augmented reality dari Google Cloud untuk personalisasi pengalaman berbelanja online mereka. Jadi sebenarnya di sini saya mau sharing dari sisi kita sebagai user ya, kita sebagai consumer kan kayaknya udah biasa lah kayak gini ya, kita sesuatu yang personalize, atau kayak misalnya kita pakai filter atau kita pakai itu kita sebagai user tuh kita udah menggunakan gitu ya, merasakan hari-hari kemudahan itu. Tapi di balik itu nanti kan teman-teman masuk ke dunia industri, ke dunia kerja gitu ya. Di balik itu tuh effortnya tuh besar untuk bisa sampai kita sebagai consumer ini bisa merasakan dengan nyaman gitu. The way kita berbelanja, the way kita pakai aplikasi. Mungkin selama ini teman-teman pakai aplikasi apapun lah, misalkan Gojek atau misalnya Tokopedia, Shopee, apapun. Kalau itu nge-lag aja, lemot, males banget gitu kan. Kita klik lama, muter-muter, udah. Apa yang terjadi kalau udah kayak gitu? Pindah. Ini lama nih, kita pindah lagi aplikasi lain. Jadi pengalaman kita sebagai user ini, itu membantu kita juga ketika nanti kita masuk di dunia cloud di perusahaan-perusahaan apapun yang memang mengimplementasikan teknologi cloud, kita jadi tahu gitu dari sisi user, apa sih experience yang mereka butuhkan. Makanya ada UI, ada UX gitu misalkan. User experience-nya harus enak nih gitu. Nah seperti itu, dan effort di belakang itu didukung oleh teknologi cloud. Salah satunya di sini misalkan yang saya kasih contoh di sini adalah Google Cloud. Nah, Google Cloud juga sebagai penyedianya, dia bukan hanya menyediakan, tapi dia juga membantu melakukan tadi sampai ke detail-detail tadi sampai benar-benar ke sisi consumernya bisa dideliver dengan baik. Saya next dulu. Oke. Nah, saya masuk ke Big Data Analytics ya. Nah, tadi teman-teman yang pertama kan pada banyak juga yang bilang cloud itu big data. Memang benar gitu ya. Jadi tiba-tiba jadi dihubungkan antara cloud dengan big data. Kenapa? Karena sekarang ini kan data macam-macam ya. Jadi kita sebutnya biasanya ada data yang terstruktur, ada yang data semi terstruktur, ada yang data sifatnya tidak terstruktur gitu. Kalau di zaman dulu kita menganalisa data biasanya dari spreadsheet, dari Excel gitu, ada tabel, data di tabel Excel. Kita analisa dari situ, misalkan
report penjualan tiap hari di dalam Excel. Kita analisa di perusahaan-perusahaan dulu kayak gitu ya. Jadi, oh report penjualan seperti ini hari ini seperti ini, minggu ini sekian, bulan ini sekian gitu. Nah, makin ke sini data itu semakin berkembang, semakin besar, semakin banyak. Nah, sekarang adalah challenge-nya gimana membuat data ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat si perusahaan, insightful. Jadi dia bukan hanya data itu terpresentasi dengan baik, oh iya nih ada hasil penjualan yang tadinya datanya mentah, raw data divisualisasiin lebih rapi gitu. Oh, kita bisa lihat nih penjualan di bulan Januari sekian, Februari sekian, oh ada kenaikan, ada turun gitu. Visualisasi, tapi data ini nggak bisa memberikan insight apa-apa untuk misalkan kita mau ambil business decision. Oh, dari sekian banyak ini jadinya mendingan bulan depan kita banyakin di sisi mana ya penjualan kita misalnya, atau kita promoin yang mana ya. Nah, data itu nggak rich gitu untuk kasih insight seperti itu. Tapi dengan kita menggabungkan antara data terstruktur tadi, historical data atau apapun yang kita punya, data yang semi terstruktur sampai yang tidak terstruktur, kayak misalnya data dari sosial media, istilahnya ada sentimen analisis, kita juga mesti dengar di sosial media misalkan, oh dia lagi sukanya apa, oh perusahaan kita di-mention terus nih katanya pengirimannya lambat atau barangnya diterimanya rusak atau apapun gitu. Semua data yang besar ini, yang banyak ini, dan ini sifatnya dinamis ya, tiap hari, tiap jam, tiap detik mungkin berubah makin ke sini. Nah, challenge-nya adalah gimana kita bisa mengolah data ini menjadi sesuatu yang insightful buat perusahaan sehingga kita bisa membuat business decision yang benar, yang bagus gitu ke depannya. Nah, inilah kenapa makanya tadi suka dikaitkan ini dengan cloud, karena untuk menaruh data sebesar ini itu udah paling mudah memang taruhnya di cloud yang unlimited lah tempat penyimpanannya. Yang kedua, ketika kita mau mengolah, alatnya juga ada gitu ya, di servicesnya juga ready. Itulah kenapa sekarang ini menjadi besar kebutuhannya untuk pakai cloud, karena tadi kita semua perusahaan pasti dia punya data. Tapi gimana dia punya kemampuan untuk mengolah data itu menjadi sesuatu yang insightful. Nah, bagaimana cara kerjanya gitu dari data tersebut? Kita collect, kemudian kita proses, kita analyze, kita scrub. Kira-kira simpelnya seperti itu. Ini mungkin adalah analogi atau metafor yang suka dilihat ya sama teman-teman ya. Karena ini paling mudah ya, paling mudah untuk dijadiin analogi kalau buat saya. Dari Lego yang tadinya berantakan, warna-warni, kesebar, kita rapiin. Nah, ini anggap ini sebagai data ya. Jadi from raw data to insightful data. Journey-nya nih. Dari yang tadinya berantakan, semua tersebar-tersebar. Kita sort dulu kan data itu, kita pilah-pilah. Sesuai warnanya misalnya, atau sesuai ukurannya, apapun lah. Kita grouping sesuai kebutuhan kita. Kemudian dari situ kita arrange. Dari situ kita present visually yang tadi saya cerita tuh. Kalau di zaman dulu sampai presentasi nih. Visualisasinya bagus. Misalkan dari data penjualan jadi grafik. Udah terpresentasi dengan baik. Nah, makin ke sini berkembang lagi. Setelah divisualisasi bisa menjadi story gitu. Karena ternyata ini bisa jadi bentuk rumah, bisa jadi yang lain. Jadi ada story di situ. Nah, makin berkembang lagi, kita mau membutuhkan ini untuk sampai ke insightful data untuk si perusahaannya bisa bikin actionable atau decision making proses, business decision based on data tersebut. Misalnya kan kita bikin lagi ini mungkin tambahan lah ya, misalnya kita bikin lagi untuk jadi satu tempat penyimpanan sikat gigi atau kunci atau apapun. Jadi udah data ini dari yang raw data kesebar-sebar di mana-mana sampai bisa menghasilkan sesuatu yang insightful. Makanya disebut di sini data is the new currency atau uang masa kini. Jadi punya data tuh kayak punya duit lah. Sekarang itu yang memang semua perusahaan berlomba-lomba untuk mengumpulkan data sehingga dia bisa olah. Nah, tapi memang nanti mungkin ada sisi sendiri lah kalau kita mau belajar yang mengenai data, kemudian gimana kita menjaga kerahasiaan data dan lain-lain ya. Nah, saya masuk ke problem solving tag ya. Jadi kalau
dari saya sendiri ngelihatnya teknologi itu bukan solution, tapi teknologi adalah enabler. Enabler itu penggerak gitu ya. Teknologi adalah penggerak. Nah, ini mungkin step by step kalau kita di satu perusahaan mau memecahkan ada satu challenge atau satu masalah. Kan biasanya stepnya kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat dulu, kita define dulu challenge-nya apa sih. Kemudian kita kumpulin, kita gather tim yang terlibat, misalkan. Kita lihat dari point of view masing-masing, kita identify root cause-nya, kita ideate sama-sama, brainstorm, kemudian kita propose solution. Nah, dari solution itu misalkan itu melibatkan tools atau teknologi ya, kita tes dulu yang scale-nya kecil, terus dites dulu piloting, orang coba, orang berubah, orang mau adopsi, baru kita dengar feedback dari mereka, kita adjust kalau memang dibutuhkan. Kita catat ini semua gitu kan, kemudian kita kita communicate, kira-kira emang secara win-nya seperti apa, benefit-nya gimana. Baru kita roll out atau kita deploy tools tersebut, teknologi tersebut. Nah, setelah itu kita ensure konsisten. Jadi tetap ada sisi operations berkesinambungan, berkelanjutan, memastikan bahwa solusi ini memang membantu tim. Jadi teknologi itu dalam hal problem solving itu teknologi adalah enabler, dia bukan solution. Teknologi dipakai sebagai solution bisa jadi nggak tepat gitu. Makanya suka ada makin kesini kan AI versus human. Apa iya memang kita di compete dengan AI? Atau jangan-jangan AI itu adalah enabler gitu. Jadi kita tetap human-nya tetap sebagai lead-nya, sebagai pilot-nya kita pakai teknologi untuk enabler kita gitu. Sama kayak sekarang mungkin teman-teman banyak pakai ChatGPT, kalau di Google mereka punya namanya Bard gitu. Nah, kita pakai itu untuk enabler kita gitu kan. Jadi bukan buat jadi penggerak, bukan jadi solusi, tetap otaknya ada di kita, ada di human. Jadi kalau saya sendiri AI versus human saya nggak percaya itu sih gitu. Saya lebih percaya AI itu coexist bareng-bareng. Jadi dia ngebantu kita untuk apapun yang kita mau gitu. Jadi teknologi sebagai enabler. Nah, ini saya ada share dikit mengenai virtual collaboration tools gitu ya. Jadi ini saya yakin teman-teman sih udah familiar. Ini mungkin yang sekarang nih jadi top 5 atau top 10 best virtual collaboration tools yang banyak dipakai di perusahaan-perusahaan. Kurang lebih saya rasa sih ya hampir sama lah yang teman-teman pakai sekarang kayak Google Workspace, ya Gmail-nya, Google Drive, Google Meet dan lain-lain. Atau kalau di Microsoft 365 dia punya Teams atau Outlook-nya atau Word dan lain-lain. Atau collaboration tools kayak Slack gitu, kayak Notion. Nah, ini mungkin ini sebatas perkenalan aja, di-familiarize karena nanti masuk ke dunia kerja ya kita menggunakan tools yang seperti ini gitu. Pakai Google Workspace. Saya sendiri kalau di kantor pakai Google Workspace, campuran antara Google Workspace sama Notion. Tapi kalau ketemu sama customer, mereka ada yang pakai 365, ada yang pakai Slack, kita komunikasi di Slack dan macam-macam gitu. Nah, untuk kolaborasi sekarang kita banyak sekali yang udah menerapkan hybrid working gitu kan. Jadi dulu kan work from home pas lagi COVID, terus sekarang banyak perusahaan udah mulai kembali lagi menjadi WFO, work from office. Tapi kalau di saya sendiri karena kita kerjanya juga di industri teknologi, kita menerapkan hybrid working, work from anywhere. Buat saya kerja dari mana aja nggak ada masalah gitu. Jadi kalau di kantor saya di Bespin gitu. Nah, yang penting memang kita mesti punya responsibility terhadap itu dan kita tetap melakukan kayak sync up atau kita misalkan ketemu tetap ada kadang-kadang kita ketemu offline di waktu-waktu tertentu gitu untuk tetap menjaga ada engagement-nya. Nah, yang paling penting ketika kita sedang virtual, misalkan virtual call, virtual video call gitu kan, melakukan pertemuan secara virtual, pastiin selalu engage gitu. Jadi kalau kita nanti mungkin teman-teman di sini punya tim lagi kolaborasi, terutama timnya misalnya sedikit, pastiin mereka engage. Jadi tanya atau ajak ngomong gitu. Karena dengan engage ini
kalau enggak mereka akan kerasa apa ya, ada distance gitu ya. Dengan kita udah nggak barengan satu ruangan aja udah jauh gitu. Nah, jangan sampai apa namanya kita jadi nggak bisa kolaborasi karena jarang ngobrol misalkan, nggak terlalu kenal sehingga engage itu penting di dalam collaboration. Ini kita hampir jam ya. Jam berapa ya by the way? Mas Hilman atau rekan-rekan? Kita masuk ke mini workshop. Baik, terima kasih ya Mbak Anissa atas insight yang sangat kaya ya akan cloud technology. Kita jadi tahu banyak dinamika. Nah, sekarang teman-teman udah waktunya kita masuk ke sesi mini workshop. Aku bakal share screen. Nanti sesi mini workshop ini akan dilakukan melalui Google Jamboard ya. Tolong dicek chat box-nya ya teman-teman. Di situ ada guideline untuk mini workshop. Nah, ini kita coba kasih pendapat dari tadi yang udah mungkin dijelasin dan juga teman-teman pasti udah sering baca juga. Kira-kira sebuah perusahaan ini perlu nggak sih mengadopsi teknologi cloud? Ya, tidak, atau ya tergantung juga sih, bisa ya bisa enggak gitu. Dan yang sebelah kanan berikan alasannya. Nah, ayo teman-teman, apalagi yang pada mau dapat nilai bagus nih di kelas ini, Mbak, karena partisipasi di dalam sesi workshop ini wajib ya sifatnya teman-teman untuk nilai partisipasi nanti di nilai akhir. 2 SKS, Mbak, lumayan ya. Lumayan banget itu. Iya, ayo teman-teman, kita nulis-nulis di sticky note. Tolong dilihat instruksinya di chat box ya, teman-teman. Di sana sudah dijelaskan gimana cara mendapatkan menambahkan sticky note dan juga soal kode warnanya ya, teman-teman. Nah, biar kita tuh, kan tadi Mbak Anissa udah menjelaskan ya, Mbak, pentingnya menjadi adaptif dan agile ya di industri cloud technology. Nah, oleh karena itu mungkin kita juga mau cepet-cepetin teman-teman ya, biar berpikir cepat. Kita mungkin kasih waktu di 10 menit untuk teman-teman ngisi. Nah, nanti mungkin setelah itu Mbak Anissa bisa mengambil salah satu ide dan memberikan feedback-nya ya, Mbak ya. Oke. Yuk, teman-teman yang mau ambil nilai nih, ayo jangan lupa diketik namanya, lalu jawabannya ya. Ini ada yang bolak-balik sticky notes ya, Mbak ya. Kak nggak bisa Ini masuk. nggak bisa masuk ya? Kalah cepet kayaknya. Oh, kenapa? Gimana keluhannya? Nggak bisa masuk, Kak. Servernya full. Oh iya, sepertinya terlalu banyak yang join ya. Gak apa Wah. teman-teman, mungkin yang bisa aja untuk ngisi ininya ya, kita tunggu sampai 17.50 mungkin. Nanti teman-teman yang belum punya kesempatan untuk join gara-gara servernya down, kita bisa ngasih waktu perpanjangan sampai nanti malam mungkin ya untuk mengisi ini, jika ada yang memang tidak bisa masuk gitu. Wah, antusiasmenya tapi berarti penuh ya Mbak Anissa ya? Iya nih, kayaknya di limit kali dia sih. Ada limitnya. Atau isi di chat box, enggak ya? Nanti di itu aja ya. Oh iya, boleh juga tuh teman-teman kalau misalnya nggak bisa masuk ke Google Jamboard, mungkin mau isi di chat box juga boleh. Langsung ya, iya atau tidak dan alasannya dalam satu chat box aja kalau di chat box, nggak usah beda-beda color code, nanti Mbak Anissa pusing ya Mbak ya lihatnya. Gimana nih Mbak, tapi sejauh ini gimana menurut Mbak antusiasme teman-teman ini? Kayaknya udah pada Iya, luar biasa nih. ya Mbak ya. Kayaknya belum mulai udah pada canggih-canggih nih ternyata ya. Iya. Di levelnya ada bikin level lanjutan nanti. Ini level perkenalan soalnya. Asik OTW ya Mbak ya, bikin kenal kelas berlanjutan.
Baik, kita tunggu ya teman-teman 4 menit lagi. Wah, langsung banyak banget ya Mbak ya, sticky notes yang muncul. Sampai kadang pusing jadi bacanya mungkin ya Mbak Anissa. Wah, seru ya Mbak ya. Ayo Seru, seru. teman-teman, ini kita kayak lomba ya Mbak ya. Mhm. Untuk ngisi sticky notes-nya. Waduh, pada lumayan ambisius berarti Mbak, pengen dapet yang lebih bagus ini. Ini jawabannya pada canggih-canggih nih. Yang jawab di kolom chat dapat nilai lah. Iya dong, kita record Mbak. Tenang ya teman-teman yang jawab di chat box juga pasti kita catat kok partisipasinya. Wah, dilihat-lihat memang anggota dari partisipan hari ini juga banyak ya Mbak, 151 Mbak untuk satu Mhm. kelas. Luar biasa ya. Seru, seru. Tergantung karakteristik dan kebutuhan perusahaan. Menarik. Nih teman-teman, critical thinking-nya dapet lah ya Mbak ya. Kita kasih A lah ya Mbak. Ayo teman-teman 2 menit lagi ya. Kalau misalnya sudah penuh, bisa di next whiteboard-nya ya, masih ada tuh di kanan. Ada yang jawab nggak perlu nggak ya, lagi nyari nih. Semuanya cari aman ya Mbak ya. Semuanya dulu kebetulan. Wah, kayaknya lebih pusing Mbak untuk nyeleksi ya daripada mereka untuk jawab ya Mbak ya. Jawabnya pada cepet-cepet banget. Iya, buru-buru. 1 menit lagi teman-teman. Yuk, yuk, yuk. Yang belum pada jawab boleh dijawab sekarang. Sambil nunggu. Kalau background-nya banyak apa? Ada ini nggak sih Mbak Bila? Gimana tuh Mbak? Background, maksudnya jurusannya Oh ngajar. iya, di sini itu jurusannya berbeda-beda Mbak. Kan targetnya untuk mahasiswa teknik ya, tapi kebetulan tadi dari representatif Akuntansi. tanya akuntansi ya Mbak ya. Ini memang berbeda-beda sih Mbak, dan salah satu tujuan mata kuliah ini sebenarnya agar mereka yang dari latar pendidikan berbeda juga bisa meniti karir di bidang industri ini gitu Mbak. Oke. Ini Aulia sangat besar ya sticky notes-nya. Biar kelihatan. Wah, keren-keren nih jawabannya. Dan Iya. pada panjang-panjang jawabannya hebat. Membuka customer baru, memperluas pasar, menarik. Iya memang sih. Menarik ya Mbak. Nah, udah selesai ya teman-teman, dicukupkan dulu. Nanti setelah sesi ini kalau ada yang belum partisipasi boleh dibuka lagi Jamboard-nya. Nanti akan ada di linknya di LMS ya, bisa dicek teman-teman. Nah, mungkin mulai Mbak, boleh Mbak merespon dan menyeleksi Oke. inspirasi teman-teman. Ini keren-keren banget ya jawabannya. Saya sebenarnya mau coba tanya yang Mbak Indria Stuti tadi nih, yang tergantung karakteristik dan kebutuhan perusahaan. Boleh dong unmute Mbak Indria Stuti. Kenapa gitu? Kasih penjelasan sedikit. Halo, selamat sore. Halo. Dari Apakah suara mana saya dan terdengar? kedengeran dan jurusan apa? Kalau boleh tahu. Iya, oke.
Saya dari umum, asal dari Kulon Progo. Alasan jawabannya ya? Iya. Oke, kalau jadi menurut saya ada 2 perspektif. Kenapa tergantung karakteristik perusahaan, karena kan perusahaan itu kan ada yang masih konvensional dan ada yang emang mereka udah terbuka buat, memang mereka, apa ya, ingin mengembangkan atau mereka biasanya pakai, mereka menjalankan operasional perusahaannya udah yang advance gitu ya. Tapi kan beberapa perusahaan juga ada yang mereka mungkin masih, belum mampu dalam bidang tersebut dan juga nanti biasanya kalau dipaksakan itu malah jadi, apa ya, malah jadi nggak kepakai atau terbengkalai kayak gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang udah, mereka emang ongoing udah lama dan, udah profesional gitu emang sangat dianjurkan sih menurut saya, karena nantinya juga akan bisa memperkecil biaya, apa ya, biaya, produksi, terus nanti juga bisa kita lebih punya ruang yang lebar juga buat nyimpen segala data dan, pokoknya database semuanya kita bisa atur lah ya, nggak yang kececer di mana-mana. Jadi nanti juga bisa, mengarahkan perusahaan buat profitnya bisa lebih gede lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indri, hebat luar biasa. Ini optimistis betul iya, dan tapi juga sadar akan realita di kita ya di Indonesia ya. Jadi ini jawabannya luar biasa menurut saya. Memang dan terima kasih ya teman-teman semua nih, jawabannya pada keren-keren banget ya. Saya jadi kayaknya saya mesti banyak belajar deh, nanti gantian lah kita sesinya tukeran. Hebat luar biasa. Maksud saya dengan jurusannya banyak teman-teman yang bukan jurusannya teknologi, yang terkait teknologi atau computer science atau komputer gitu, tapi ilmunya ternyata banyak banget. Nah, jadi memang tadi saya sambil share sedikit ya, nggak apa-apa kalau ada yang masih mau taruh sticky note. Ya, di Indonesia sendiri untuk adopsi cloud itu masih bisa dibilang rendah gitu ya di Indonesia dibandingkan negara lain maksudnya. Tapi pertumbuhan kita cukup tinggi karena kan kita start masih dari bawah nih, masih kecil gitu. Nah, jadi memang benar juga yang dibilangin Mbak Indri bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia kan sejak mungkin sekitar 5 tahun yang lalu bermunculan startup yang kita sebutnya startup, yang perusahaan yang didukung oleh teknologi. Jadi technology based company gitu, tech based company. Nah, sejak munculnya startup, adopsi cloud cukup tinggi karena perusahaan-perusahaan seperti ini dia nggak punya istilahnya legacy sistem dia yang sebelum-sebelumnya dia nggak punya. Jadi dia tinggal start dari baru, buka dan beli teknologi atau nggak beli server lagi, semuanya langsung belinya di cloud. Nah, tapi benar yang Mbak Indri bilang, di luar yang cerita yang startup yang perusahaan baru tersebut, yang udah perusahaan mungkin dari 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, yang udah berdiri dari dulu, di mana dia punya sistem dia yang udah berjalan selama ini. Kalau misalkan ini tiba-tiba langsung ke cloud tanpa planning yang baik, juga bukan keputusan yang bijak gitu ya. Jadi tetap perlu proper perencanaan, perlu ada analisis dulu, kemudian baru kita lakukan pertimbangan, dan juga tadi benar kata Mbak Indri kayak kesiapannya. Nah, kesiapan di internalnya udah siap belum? Jangan sampai mengadopsi teknologi tapi juga belum ready, kesiapannya kurang, jadi gagap-gagap, malahan bisnisnya bukannya jadinya naik, malahan diturun gitu. Itu kan yang kita hindari. Nah, sedikit mungkin sharing dari tempat saya, di mana saya kerja ini di Bespin, kita menutup gap tersebut. Jadi gap yang seperti misalkan, mau pindah ke cloud, tapi masih ada kendala, nanti gimana ya change manajemennya, gimana ya pindah ke cloud yang mana, saya nggak punya skill yang terlalu deep. Nah, kita lah yang bantu itu semua. Walaupun secara service cloud providernya ready, di cloud itu semuanya service udah ready, tapi bisa jadi kita si penggunanya yang belum terlalu ready. Nah, disitulah kami Bespin Global yang membantu perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi cloud. Dan juga sepanjang journey-nya itu kita bantuin. Ini masih nulis sih kayaknya sticky note ya.
Iya ya Mbak ya, masih banyak Luar banget biasa, banget. Tapi hebat. kebetulan kita harus cukupkan ya Mbak ya, dan masuk ke materi lagi. Saya izin pamit undur diri sebagai fasilitator workshop, saya serahkan ke Mbak Anissa dan Mas Hilman sebagai MC. Terima kasih. Thank you Mbak Bila, thank you teman-teman. Ini kita dikit lagi ya, nih udah maghrib juga jadi tinggal beberapa slide lagi. Jadi kita sampai sini ya. Perlu nggak sih perusahaan mengadopsi atau mengimplementasi cloud? Recording in progress. Perlu, yes, no, it depends. Kenapa? Tadi udah sama-sama jawab. Nah, ini kita masuk di sesi terakhir nih mengenai career pathways. Jadi, kalau kita mau masuk ke karir di bidang cloud tadi ya, di dunia cloud, seperti apa sih jalurnya? Nah, kalau saya ngeliatnya gini, jadi ini ada source yang bagus nih. Nanti mungkin presentasinya mungkin nanti di-share kali ya. Jadi ini di bawah-bawahnya juga udah saya taruh source-nya dari mana. Contohnya ini adalah di Google ya, di Google Cloud. Mereka punya jalur namanya Find Your Path lah gitu. Jadi nggak ada jalur yang kayak tangga 1 sampai 100 tuh nggak seperti itu. Jadi bisa jadi tangganya mungkin cuma sampai 3. Kemudian dia ada skill lain yang tangganya sampai 5 atau ada skill lain yang tangganya sampai 10 gitu. Jadi macam-macam. Nah, kita mesti paham dulu diri kita tuh punya skill di mana, kita tertarik di mana dan kita mau kemana gitu. Nah, misalnya contohnya adalah satu orang namanya Nina. Nina ini adalah database administrator. Saat ini dia database administrator. Dia mau menjadi database engineer. Nah, dia udah menjadi database administrator selama ini bertahun-tahun. Kira-kira next-nya apa sih? Secara karir path saya next-nya apa? Nah, kalau di dalam dunia database admin, database engineer itu pertama dia ada di sini, dia selama ini menjadi database admin. Next-nya adalah dia bisa belajar how to automate itu. Jadi step keduanya dia bisa belajar untuk meng-automate itu, dia nambahin skill dia sehingga yang terakhir dia bisa mendeploy menggunakan cloud database seperti itu. Nah, terus di sini juga dikasih penjelasan mengenai training apa sih yang tepat untuk mendukung karirnya dia gitu, karir path-nya dia yang dia mau tuju. Nah, ada beberapa training ini mungkin terkait Google Cloud. Nanti kalau kita buka misalkan Amazon, kita buka AWS, kita buka Alibaba Cloud, kita buka Azure, ada trainingnya masing-masing. Tapi ini sebagai contoh aja, rekomendasi trainingnya misalkan Google Cloud Fundamentals, kita belajar itu, dan itu ada online training, ada yang berbayar, ada yang free, bisa dilihat masing-masing contoh-contohnya. Tapi di situ udah ada rekomendasi latihan training-trainingnya seperti apa dan apa saja, misalkan managing cloud infrastructure with Terraform sehingga kita belajar cara automate dan database engineer learning path. Setelah kita training biasanya adalah dibutuhkan sertifikasi, tapi ini terkait technical ya, yang terkait technical. Yang paling penting adalah sebenarnya yang kita mau pegang adalah sertifikasinya tadi. Nah, sertifikasinya apa sih? Misalkan kalau di Google adalah Professional Cloud Database Engineer Certification. Kita ikut exam, dapat sertifikasinya. Sebenarnya nggak ikut training juga bisa. Kalau memang kita udah bisa ya kita langsung exam aja gitu. Nah, ini adalah contoh jalurnya. Ada contoh satu lagi adalah kalau misalkan ini ada orang namanya Shift. Dia nggak punya cloud background sama sekali gitu. Zero pengalaman di cloud, tapi dia pengen punya karir di cloud technology. Nah, misalnya untuk hal seperti ini, misalkan disarankan dia menjadi start dengan Associate Cloud Engineer dulu deh, gitu. Yang pertama. Nah, ini nggak butuhkan sertifikasi sebenarnya. Nah, dari sini baru bisa belajar dari sisi infrastrukturnya, networking-nya, security, data. Jadi tahapannya kira-kira seperti itu. Sehingga dari sini, dari yang dia dari zero, nanti naik ke Associate Cloud Engineer, terus naik ke profesional, mungkin arahnya setelah itu bisa melanjutkan spesialisasi menjadi Cloud Architect namanya, arsitek cloud. Nah, rekomendasi trainingnya misalkan Cloud Engineering Learning Path, ada online training ataupun ada yang classroom training, ada Cloud Architect Learning Path, seperti itu. Dan sertifikasi yang biasanya perlu dicapai adalah Associate Cloud Engineer Certification dan Professional Cloud Architect Certification.
Kira-kira seperti ini, tapi ini memang technical ya, artinya dari yang non-technical dia nggak punya cloud background, dia pengen masuk ke yang technical. Nah, kalau kayak misalnya contoh yang saya sendiri, saya totally nggak ada technical background, jadi ya tentunya kalau di perusahaan-perusahaan kayak perusahaan IT seperti saya, atau kayak di perusahaan Microsoft, atau di Google, atau di Amazon, di AWS, ya selalu akan ada role yang technical sama non-technical. Jadi sales kayak saya ya bisa juga gitu, atau masuk ke marketing bisa juga. Jadi masih selalu terbagi dua lah. Tapi yang saya show di sini adalah yang terkait ke technical. Oke, saya masuk ke recap ya. Jadi kita tadi udah sama-sama dengerin, sharing. Kita sama-sama ada workshop juga. Kita pelajarin ini semua, tipe-tipe cloud-nya, cloud market potensial, pengguna cloud, benefit cloud, big data, dan macam-macam. Kita ada mini workshop. Ini terakhir ya, berarti ya Mbak Bila dan teman-teman. Kita masuk ke mini assignment. Nah, silakan mau ini atau saya bacain aja Mbak Bila dan teman-teman. Boleh Mbak, boleh aku bantu atau mungkin Mbak Anissa berkenan untuk Atau di Mbak Bila aja, ini nanti dikumpulinnya juga ya, saya nggak familiar soalnya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Mbak Anissa atas sesi yang sangat insightful-nya. Jadi teman-teman, kita akan mengadakan mini assignment. Jadi nanti bisa di-screenshot PPT ini ya, dan nanti instruksinya juga akan muncul di LMS. Teman-teman bisa menjawab sebanyak 150 kata tentang bagaimana latar belakang pendidikan masing-masing dari teman-teman ini bisa membantu kalian untuk meniti karir di industri cloud technology, dan aspirasinya bisa sehebat Mbak Anissa ya nantinya. Sebanyak 150 kata yang nanti dikumpulkan melalui media LMS ya. Mungkin itu saya ada sedikit typo, miro.co kita coret, tapi LMS ya kita ya. Terima kasih banyak kepada Mbak Anissa atas waktunya dan ketersediaannya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman sekian. Mungkin dicukupkan untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak ya Mbak dan teman-teman juga yang boleh kita taking picture dong, mau? Iya Mbak, boleh banget. Sebelum kita lanjut sama yang tadi kurang bisa presensi, kita foto dulu bareng-bareng kali ya teman-teman. Terima kasih ya semuanya teman-teman udah mau hadir di sini. Nanti siapa tahu ada sesi-sesi berikutnya. Anytime kita ketemu di LinkedIn, di-add aja saya kalau kita mau ada sesi, mau apa, ada yang kira-kira saya bisa bantuin, let me know, japri aja ya DM. Thank you. Teman-teman, dibolehin connect di LinkedIn sama Mbak sekeren Anisha. Oh my God. Makasih loh Mbak. Kita foto ya teman-teman. Aku instruksiin. Aku countdown 1, 2, 3 ya. Sekarang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Nah, untuk slide keempat dan seterusnya kebetulan pada tidak on cam, jadi kita cukupkan ya. Nah, dari sini mungkin bisa dilanjut sama Mas Sigit ya untuk presensinya. Oh iya, baik, terima kasih banyak Kak Salsa dan terima kasih banyak kepada Kak Anissa Sarmanti di sore hari ini. Mungkin Sigit izin untuk share screen yang mungkin tadi terkendala presensi ya. Untuk update sementara sudah ada 110 peserta yang berhasil presensi dan sisanya masih belum. Jadi silahkan bisa dilakukan presensi ya. Ini note untuk yang sudah terdaftar di 193 peserta seperti itu. Baik, presensi akan kami tunggu selama 5 menit ke depan. Kemudian nanti silahkan untuk bisa melakukan presensi. Nah, sambil kita menunggu presensi dari teman-teman, Kak Sigit mungkin bisa dijelaskan buat teman-teman sekalian gimana cara mengakses LMS dan nanti untuk mengumpulkan mini assignment ya, Kak?
Oh iya, baik, terima kasih. Jadi rekan-rekan semuanya, jadi nanti di bagian LMS, khususnya nanti tampilannya mungkin coba kita preview terlebih dahulu ya, supaya nanti bisa terlihat. Jadi nanti di bagian akun masing-masing dari peserta seperti itu. Jadi nanti silahkan untuk bisa masuk ke bagian penugasan. Nah, di bagian penugasan di sini, wah, sudah ada yang mengumpulkan Kak, rupanya luar biasa sekali. Jadi di sini sudah ada 2 tugas ya, sudah ada yang mengumpulkan. Jadi silahkan bisa dilihat di bagian penugasan, sudah ada deskripsinya, dan kemudian silahkan diupload berdasarkan ketentuan dan juga persyaratan yang sudah terlampir sebelumnya. Kemudian jika sudah, silahkan klik simpan untuk bisa menyimpan, seperti itu. Karena nanti untuk data penilaian ini akan kami konsultasikan juga kepada super mentor yang sudah hadir ya. Jadi nanti akan diperiksa oleh Ibu Anissa Sarmanti juga di sore hari ini. Jadi teman-teman pastikan mengerjakan dengan seksama dan dengan apa ya, arahan yang sudah tersedia sebelumnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sedikit kembalikan lagi ke halaman presensi. Mas admin ini tetap nggak bisa masuk ya, Mas? Oh iya, baik, mungkin bagi yang masih terkendala, seperti tadi ya, mungkin nanti akan di-follow up melalui form lebih lanjut, supaya nanti bisa kami perbaiki lagi, karena memang syarat utamanya harus terdaftar di 193 peserta ini, seperti itu. Jadi nanti mungkin yang belum bisa ataupun terkendala presensi nanti bisa di-screenshot dulu ya sebagai buktinya, rekan-rekan semuanya. Yang di screenshot itu foto kegiatan kita atau yang lagi sekarang ini, presensi ini? Oh ya, di kegiatan saja, tidak apa-apa. Nanti kami kirimnya kemana ya, Mas? Oh ya, nanti akan lebih lanjut akan kami informasikan melalui LMS atau melalui WhatsApp, melalui Telegram Group ya. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kembali. Ya, Ya. teman-teman, berarti dicukupkan ya Kak Sigit ya untuk presensinya. Teman-teman yang belum screenshot kegiatan hari ini, boleh screenshot sekarang ya. Nanti kita akan umumkan follow up soal kasus presensi ini lewat Telegram atau mungkin media sosial kami. Jadi jangan lupa juga teman-teman untuk follow Instagram GIK UGM ya. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih banyak Mbak Anissa. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya mendapatkan hari yang baik hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.